Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono. Ini video yang terakhir untuk materi sistem informasi akuntansi terkait dengan konsep fraud. Kali ini yang mau saya bahas adalah fraud yang terkait dengan komputer. Jadi kalau di 3 video sebelumnya kita sudah membahas fraud aset, kemudian fraud terkait dengan laporan keuangan. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah fraud yang terkait dengan komputer sekaligus untuk nanti masuk ke materi yang berikutnya di bab 6 menurut bukunya Rumney and Stanford. Oke, kita lihat dulu dari konsepnya. Computer fraud is any fraud that requires computer technology to perpetrate it. Jadi yang disebut dengan fraud berbasis komputer itu adalah segala kecurangan, ya, kejahatan atau penipuan yang menggunakan komputer, menggunakan sarana komputer. Contohnya di sini sudah ada beberapa, ya, unauthorized theft, use access modification, copying or destruction of software, hardware or data. Jadi pencurian data, kemudian perusakan hardware, ya, mengcopy software secara ilegal, nah itu sudah termasuk dengan computer fraud. Kemudian yang kedua, contoh lainnya adalah theft of assets covered up by altering computer records, pencurian aset yang kemudian aktivitas ini ditutupi dengan cara mengubah catatan yang ada dalam komputer, ya. Jadi ini yang paling sering terjadi, misalnya ada karyawan yang menggelapkan uang perusahaan gitu kan, ya. Dia ambil uang perusahaan, kemudian dia menggunakan kemampuannya, dia mengubah isi data akuntansi dalam komputer, sehingga uang yang dia curi, uang yang dia gelapkan itu tidak akan ketahuan. Kemudian yang ketiga, obtaining information or tangible property illegally using computers, ya, mengambil atau mendapatkan informasi secara ilegal menggunakan komputer. Nah, ini juga sering terjadi. Nah, kemudian kenapa sih sistem komputer itu menjadi rawan gitu ya untuk terjadinya fraud? Maka Rumney and Stanford mengajukan beberapa alasan, ya. Computer systems itu menjadi rawan atau vulnerable, ya, rawan untuk terjadi fraud karena yang pertama, people who break into corporate databases can still destroy or alter massive amounts of data in very little time, often leaving little evidence. Jadi sistem komputer itu menjadi rawan untuk terjadinya kejahatan atau fraud karena orang-orang yang membobol sistem, yang mencuri data dan segala macamnya itu, mereka bisa melakukan hal itu dalam waktu yang sangat singkat. Tidak butuh waktu lama untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian di sisi yang lain, ketika mereka melakukan kejahatan berbasis komputer, ya, biasanya bukti-bukti atau jejak yang ditinggalkan itu sangat sedikit juga, ya, jika dibandingkan dengan aktivitas kejahatan fisik, ya. Kalau kejahatan fisik kan bukti-bukti dari kejahatan itu bisa lebih banyak ditemukan, misalnya sidik jari dan lain sebagainya. Tetapi sistem komputer itu menjadi rawan karena memungkinkan orang yang melakukan kejahatan itu meninggalkan bukti kejahatannya dalam jumlah yang sangat kecil, ya, sangat sulit untuk dilacak. Itu yang menjadi alasan kenapa sistem komputer itu rawan untuk fraud. Kemudian yang kedua, nah ini nyambung sebenarnya, computer fraud can be much more difficult to detect than other types of fraud. Kejahatan berbasis komputer itu lebih sulit untuk dideteksi. Tadi saya sudah mengatakan di awal, bukti yang ditinggalkan itu sedikit, ya. Tidak banyak bukti yang bisa kita gali langsung ketika terjadi kejahatan berbasis komputer. Nah, efeknya adalah kejahatan berbasis komputer itu menjadi jauh lebih sulit untuk dideteksi daripada kejahatan-kejahatan lainnya. Kalau misalnya fraudulent financial reporting, fraud atas laporan keuangan itu kan bisa ditelusur, ya. Ini kok angkanya agak aneh, agak janggal dan segala macam, kemudian tinggal ditelusur ke bukti-bukti transaksi misalnya. Itu bisa. Ya, tetapi kalau sudah bicara tentang computer fraud ini agak sulit, ya. Jauh lebih sulit untuk dideteksi daripada fraud yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, sistem komputer itu menjadi rawan terjadinya fraud karena some organizations grant employees, customers, and suppliers access to their system. Ya, jadi karena perusahaan itu memberikan akses kepada karyawan, kepada pelanggan, kepada supplier, ya, memberikan akses kepada sistem mereka.
Jadi kan karyawan bisa mengakses sistemnya perusahaan, customer bisa mengakses sistemnya perusahaan, supplier juga sama. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah bukan berarti terus perusahaan tidak boleh memberikan akses sistem mereka kepada pihak-pihak lain gitu ya. Justru tetap harus diberikan, tetapi perlu adanya pengendalian internal untuk pembatasan aksesnya. Ya, misalnya kalau untuk karyawan ya berarti yang bisa mereka akses hanyalah sistem atau data yang menjadi pekerjaan mereka sehari-hari. Kemudian kalau customer yang bisa diberikan akses ya berarti customer hanya bisa melihat informasi yang terkait dengan kebutuhan mereka, misalnya barang yang dijual oleh perusahaan itu apa saja, harganya berapa, dan lain sebagainya. Begitu juga supplier. Jadi pemberian akses itu tetap penting, karena untuk menjamin kelancaran aktivitas bisnis perusahaan, tetapi tetap perlu adanya pengendalian dalam hal pembatasan akses terhadap sistem perusahaan. Kemudian alasan yang keempat, kerawanan yang terjadi adalah kerawanan yang melekat pada sistem komputer adalah computer programs need to be modified illegally only once for them to operate improperly for as long as they are in use. Nah, ini sebenarnya kerentanan yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan ya. Jadi intinya gini, kalau yang keempat ini, software komputer itu kan bisa digunakan untuk melakukan fraud ya. Nah, software komputer ini yang digunakan untuk fraud itu cukup dimodifikasi, cukup diubah sekali aja, kemudian bisa digunakan berkali-kali. Ya, selama yang mereka mau kan gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadikan juga bahwa sistem komputer dari sisi software itu juga rentan kan gitu ya. Kita cukup sekali ganti bahasa programnya, kita modifikasi, ya, kemudian kita bisa menggunakan software itu untuk melakukan computer fraud berkali-kali. Kemudian yang berikutnya, PC itu sangat rentan. Ini jelas karena kalau kita bicara tentang personal computer, berarti kan semua data personal ada di situ. Kemudian membobol personal komputer itu akan jauh lebih mudah untuk dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang berikutnya adalah computer systems face a number of unique challenges: reliability, equipment failure, dependency on power, damage from water or fire, vulnerability to interruption and electromagnetic interference, and hacking. Jadi intinya sebenarnya sistem komputer itu kan menghadapi banyak sekali tantangan ya, mulai dari reliabilitasnya, kemudian tantangan terhadap kegagalan sistem dan lain sebagainya. Nah, tantangan-tantangan inilah yang sebenarnya bisa juga membuka peluang terjadinya computer fraud. Inilah yang membuat sistem komputer itu menjadi rentan untuk terjadinya computer fraud. Lalu kenapa kok computer fraud itu menjadi meningkat? Kalau tadi kan alasan kenapa sistem komputer itu rentan untuk terjadinya fraud. Nah, kalau sekarang kenapa sih kejahatan berbasis komputer itu menjadi semakin meningkat frekuensinya atau jumlahnya? Yang pertama, not everyone agrees on what constitutes computer fraud. Jadi konsep computer fraud ini sendiri belum dipahami, belum disepakati oleh banyak orang kan gitu ya. Ada yang mengatakan ada yang sependapat mengenai computer fraud itu seperti apa, ada yang menganggap itu bukan fraud dan lain sebagainya. Jadi masih belum ada kesepakatan mutlak nih terkait dengan apa yang dimaksud dengan computer fraud. Kemudian yang kedua, many instances of computer fraud go undetected. Ya. Banyak sekali ya fraud komputer yang tidak terdeteksi. Kemudian yang ketiga, a high percentage of fraud is not reported. Banyaknya fraud yang terjadi tapi tidak dilaporkan. Nah, semakin banyaknya fraud yang tidak dilaporkan, terutama terkait dengan computer fraud ini ada beberapa alasan. Salah satu alasannya yang paling banyak dikemukakan kenapa kok tidak dilaporkan adalah karena perusahaan yang mengalami fraud ini tidak mau namanya tercemar. Jadi mereka tidak mau banyak orang mengetahui bahwa perusahaan tersebut mengalami computer fraud. Maka mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan kejahatan tersebut meskipun sedang mereka alami. Kemudian alasan yang keempat adalah banyak sekali jaringan internet yang tidak aman. Apalagi sekarang di era saat ini tentu jaringan internet itu semakin banyak dipakai. Maka dalam konsep audit sistem informasi,
pengauditan atas jaringan itu menjadi mutlak untuk dilakukan untuk melihat apakah jaringan yang dipakai perusahaan ini sudah pengendalian internalnya sudah baik atau belum, efektif atau tidak. Kemudian internet sites offer step-by-step instruction on how to perpetrate computer fraud and abuse. Nah ini sebenarnya sering kita lihat juga ya, bahwa di internet itu, misalnya di YouTube nih, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan terkait dengan bagaimana caranya melakukan hacking, caranya melakukan computer fraud, semacam tutorialnya tuh ada di internet. Maka saya sampaikan ini, harapan saya tidak untuk dilakukan, tetapi paling tidak kita tahu bahwa itu ada kan gitu ya. Kemudian law enforcement cannot keep up with the growth of computer fraud. Undang-undang yang berat yang ada sekarang tidak bisa mengakomodasi pertumbuhan kasus fraud komputer yang semakin besar. Ya, kalau di kita juga termasuk undang-undang ITE misalnya, itu juga belum bisa mengakomodasi hal itu. Kemudian calculating losses is difficult, ya. Menghitung kerugian yang terjadi karena fraud komputer itu sulit. Nah, saking sulitnya, akhirnya perusahaan memutuskan untuk tidak melaporkan, itu juga bisa. Ya. Sulitnya adalah misalnya seperti ini. Kalau katakanlah perusahaan mengalami computer fraud dalam hal pencurian data. Nah, kalau dihitung kerugiannya kan jadi sulit untuk dihitung secara nominal misalnya. Bandingkan dengan misalnya fraud atas laporan keuangan, itu akan jauh lebih mudah menghitung kerugiannya, tinggal dilihat aja nominal yang bermasalah berapa misalnya, kerugian yang diderita berapa. Tetapi ketika bicara tentang computer fraud itu sangat sulit ya untuk menghitung berapa besar kerugian yang dialami oleh korban. Nah, ini adalah beberapa alasan yang menyebabkan kenapa computer fraud itu sekarang semakin meningkat. Besok di bab 6 kita akan lihat ya beberapa teknik computer fraud. Nah, kemudian pengelompokan computer fraud itu dibagi menjadi 5 macam. Data fraud, input fraud, processor fraud, output fraud, dan computer instruction fraud. Input fraud ini berarti kejahatan komputer terkait dengan input data. Ya, ini contoh, nanti di bukunya Rumley and Steinberg sudah dijelaskan itu contoh-contohnya. Misalnya kalau input fraud itu ya ada karyawan menjual barang kepada konsumen, ya dijualnya lebih murah, tapi dicatatnya di laporan keuangan dengan harga asli. Ya. Kemudian selisihnya dia simpan, kan gitu. Itu contoh input fraud. Kemudian computer instruction fraud itu ya misalnya terkait dengan pengkopian software secara ilegal, nah itu termasuk computer instruction fraud. Kemudian kalau processor fraud itu misalnya kalau di bukunya Rumley and Steinberg dijelaskan contoh suatu perusahaan menggunakan software tertentu untuk memantau aktivitas karyawannya ketika mereka menggunakan komputer dan internet perusahaan. Ternyata dari pemantauan itu terlihat bahwa para karyawan itu menggunakan komputer dan jaringan internet perusahaan untuk aktivitas yang merugikan, misalnya seperti aktivitas berjudi online dan lain sebagainya. Nah, itu contoh processor fraud. Oke, kemudian kalau data fraud itu berarti kejahatan terhadap data. Itu kalau yang dicontohkan di buku misalnya adalah ada karyawan internal perusahaan membocorkan data yang penting kepada keluarganya terkait dengan aktivitas bisnis perusahaannya, kemudian mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari data yang dibocorkan itu ya. Jadi data fraud ini juga terkait dengan kebocoran data atau pengungkapan data yang ilegal kepada pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian output itu juga bisa ada fraudnya. Ya. Output itu kan berarti hasil dari pengolahan data nih ya, menjadi output ya dalam bentuk informasi. Nah, output ini juga bisa menjadi fraud. Misalnya yang dicontohkan di bukunya Rumley and Steinberg adalah ada karyawan yang men-scan cek perusahaan, kemudian dengan bantuan software dia edit ya. Jadi cek ini sudah sebagai output gitu ya.
cek atas transaksi, kemudian cek ini dia edit dengan software tertentu, nominalnya diganti, dibuat untuk transaksi fiktif. Nah ini juga sering ya kita lihat kejadiannya ya. Misalnya orang yang men-scan struk ATM, di-scan, kemudian diedit, digunakan untuk menipu pada aktivitas belanja online. Nah dari sini yang bisa kita pelajari adalah bahwa fraud komputer itu bisa bermacam-macam. Ya, mulai dari fraud saat input, fraud terkait pemrosesan, fraud terkait data itu sendiri, data yang disimpan tentu saja, kemudian fraud terkait output, dan fraud terkait software. Jadi kita harus semakin memahami bahwa sistem komputer itu memang rawan untuk terjadinya fraud. Nah lalu, sebentar. Nah lalu bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya fraud komputer kan gitu ya, atau terjadinya fraud ya secara umum ya. Maka di tabel ini sudah disampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud. Nah, apapun itu fraudnya, mau fraud komputer dan lain sebagainya. Yang pertama jelas create organizational culture ya. Budaya organisasi itu penting ya. Jadi perusahaan harus menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan komitmen terhadap nilai etis dan kompetensi karyawan. Ini yang dari tadi kita bahas ya. Bagaimanapun nilai-nilai etika, integritas itu menjadi kunci kan gitu. Kemudian terkait dengan misalnya juga identifying the events that lead to increased fraud risk ya. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang dapat meningkatkan risiko terjadinya fraud dan lain sebagainya. Kemudian di tabel yang ini disampaikan juga bagaimana cara meningkatkan kesulitan untuk melakukan fraud ya, increase the difficulty of committing fraud. Itu poin yang pertama, tidak ada tawaran lain selain mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat. Ya, karena kalau perusahaan sudah menerapkan sistem pengendalian internal, ya, diterapkan dengan baik dan internal kontrolnya baik, itu bisa meminimalkan atau membuat orang semakin sulit untuk melakukan fraud. Kemudian misalnya poin yang kedua adalah pemisahan fungsi akuntansi. Ya, orang yang pegang duit beda dengan orang yang mencatat misalnya. Atau karyawan, atau misalnya contoh yang lain, karyawan yang mengurusi fisik persediaan dibedakan dengan karyawan yang bertugas mencatat keluar masuknya persediaan. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan dengan meningkatkan metode pendeteksian ya, yang semakin canggih sehingga nanti ketika fraud itu terjadi bisa dideteksi dengan baik. Serta yang keempat juga ditawarkan ini ya, bagaimana caranya mengurangi kerugian ketika terjadi fraud. Yang pertama jelas menggunakan asuransi yang memadai kan gitu ya. Jadi aset-aset penting diasuransikan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian ketika terjadi fraud. Nah ini yang bisa saya sampaikan, intinya fraud apapun bentuknya, mau berbasis komputer, mau fraud terkait laporan keuangan atau fraud terkait dengan aset itu harus bisa dicegah, ya, harus bisa dikurangi kemungkinan untuk terjadinya. Karena kalau itu dibiarkan tentu akan sangat merugikan perusahaan. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk chapter 5 terkait dengan fraud. Ya, nanti di chapter 6 kita akan bicara lebih detail tentang teknik-teknik komputer fraud. Terima kasih yang sudah menyimak, kita bertemu di video berikutnya.